Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah sosial linguistik bersama Ibu Ayu Puspita Endasari. Dan untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai alih kode dan campur kode. Kira-kira apa yang ada di dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alih kode. Alih kode adalah proses peralihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain yang disebabkan oleh hal-hal tertentu sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya, definisi alih kode menurut ahli. Menurut Meres dan Scotton, alih kode adalah peralihan penggunaan kode satu ke kode bahasa yang lainnya. Contohnya, apabila seseorang mula-mula menggunakan kode bahasa A, misalnya bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan bahasa B, misalnya bahasa Inggris, maka peralihan pemakaian seperti itu disebut alih kode. Jenis alih kode ada dua. Yang pertama, alih kode intern, yaitu alih kode yang berlangsung antar bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau sebaliknya. Yang kedua, alih kode extern, yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa dengan bahasa asing, contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Faktor penyebab terjadinya alih kode, yang pertama faktor pembicara atau penutur, yang kedua faktor pendengar atau lawan tutur, yang ketiga perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga, yang keempat perubahan situasi dari formal ke informal, dan yang kelima perubahan topik pembicaraan. Klasifikasi alih kode, yang pertama klasifikasi gramatikal, berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam satu kalimat atau ujaran. A. Alih kode tag. Alih kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran atau kalimat. Contohnya, hadiahnya bagus banget, thanks. B. Alih kode antar kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contohnya, ini motor lama, but the engine still feel like new. Harganya pun tidak terlalu mahal. C. Alih kode intra kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat kata, frasa atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contohnya, James Madison, gelandang serang kesebelasan Leicester City, memiliki kemampuan dribbling yang baik dan passing yang akurat. 2. Klasifikasi kontekstual. Klasifikasi ini berfokus pada alasan-alasan yang mendorong terjadinya pengalihan kode. Ada dua alasan, yaitu alasan situasional dan alasan metaforis. Pada alasan situasional, pengalihan kode terjadi karena situasi yang berubah, seperti latar, topik, partisipan, dan tujuan interaksi. Dan pada alasan metaforis, pengalihan kode terjadi karena penutur memang memiliki kemampuan bilingual. Definisi campur kode. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang berupa serpihan atau pieces untuk memperluas ragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu percakapan. Menurut Naban, campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang bercampur dua atau lebih bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi perbahasaan itu yang menurut percampuran bahasa itu. Jenis campur kode. 1. Campur kode ke dalam inner code atau mixing, yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Contohnya, percampuran tindak ukur bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. 2. Campur kode luar atau outer code mixing, yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing atau dapat dijelaskan bahasa aslinya bercampur dalam bahasa asing. Contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Faktor penyebab terjadinya campur kode. 1. Keterbatasan penggunaan kode. 2. Penggunaan istilah yang lebih besar atau populer. 3. Pembicara dan pribadi pembicara. 5. Mitra bicara atau pendengar. 5. Tempat tinggal dan waktu pembicara yang berlangsung.
1. Penyisipan. Proses percampuran kode melalui penyisipan berhubungan dengan peminjaman leksikal atau frasa asing yang disisipkan ke dalam suatu struktur bahasa lain. Contoh, jadi orang tuh jangan suka ngejudge. 2. Alternasi. Campur kode alternasi biasanya kita temukan pada tataran klausa. Contoh, gara-gara pandemi, saya jadi lebih sering bersyukur, kayak I count my blessing. 3. Leksikalisasi kongruen. Pada jenis ini, campuran kode menggunakan penggunaan dua tata gramatika bahasa yang berbeda dalam waktu yang sama. Leksikalisasi kongruen cenderung diterapkan secara acak pada dua bahasa yang memiliki kemiripan struktur. Contoh, meeting hari ini membahas tentang urgent agenda yang akan dilakukan within this week. Terima kasih. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai alif kode dan campur kode. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami teori yang telah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.